أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sekitar kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah teman-teman rahmat Allah SWT, malam hari ini kita semua masih diberikan kesempatan Allah SWT untuk berkumpul kembali melanjutkan kajian kitab Ushul Tsalatsah. Insyaallah malam hari ini adalah kajian terakhir untuk kitab ini. Ini berarti hataman ya. Hataman kitab Ushul Tsalatsah. Ini adalah sesi terakhir dari kitab Ushul Tsalatsah. Nanti insyaallah ada soal-soal yang kita berikan ya. Tujuannya gak cek sampean sepaneng gak ya. Tujuannya cek sampean cek aku ngerti ya. Sampean ini wis paham tak kurang kok ndang kebanyakan gini. Kalau kita tidak evaluasi itu kadang gini. Tidak sedikit murid atau orang yang ngaji ketika keluar dari majelis sing difahami beda ambek sing disampaikan. Itu banyak sekali kak titik akeh ya. Bahkan mungkin saya sendiri juga pernah mengalami ya. Jadi apa yang disampaikan ternyata tidak sesuai dengan apa yang difahami oleh orang tersebut. Kita ngomongnya A, mungkin karena kita kurang difahami, akhirnya apa? Ketika praktek nyata ternyata yang dipraktekkan adalah B. Nah, ini bahaya. Ya, ini bahaya. Bukan hanya bahaya terhadap tempat atau kitab yang mungkin dikaji ya. Atau orang-orang yang ada di pengajian itu bukan hanya itu, tapi bahayanya juga di agama ya. Nanti nggo agama wong sing nguasane ku lho arek ku ngajine nang ndi kitab apa yang dipelajari sapa sing ngurui ya. Akhirnya apa? Timbul gambaran negatif di masyarakat. Oh, jangan kono. Iku lho delok mari ngaji kok kono dadi kaya ngono. Nah, saya takutnya seperti itu. Nanti pas mari ngaji ternyata yang dipraktekkan itu beda dengan apa yang dipelajari. Nah, nanti insya Allah ada beberapa soal saya kirim lewat WA aja ya. Jadi gak usah dipikir teman-teman ya. Maksudnya gak usah dipikir teman-teman tuh jadi anggap ujian nasional ya. Gak lulus. Gak iso gak lulus ya, bukan. Jadi dikerjakan semampunya dari apa yang dia pahami. Kalau misalkan nanti salah, nanti insya Allah saya benarkan. Nah, itu fungsinya supaya saya bisa meluruskan. Oh, pemahamannya ternyata anak ini yang masalah ini belum terlalu paham. Nah, nanti insya Allah saya perbaiki ya, seperti itu. Baik. Supaya nutut waktunya kita bisa hatam malam ini, langsung kita baca kitabnya halaman 31. Atau kalau yang cetakan itu yang cetakan itu beda kayaknya. Iya, beda. Ketemu sampean? Oh, belum, coba lihat. Ini cetakan pertama ini foto. Sebentar. Hijrah. Wakam al-Arafani. Setelah ayat pertama, setelah ayat ini, wakam malah itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah, qala al-musannif rahimahullah taala, musannif sudah berkata penulis kitab Al-Ushul Tsalatsah wa Adillatuha, Imam Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah taala. Beliau mengatakan wa kammala, dan telah menyempurnakan Allah bihi, dengan diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-dina, agama. Wa dalilu, dan dalilnya ya. Qauluhu ta'ala, firman Allah ta'ala, al-yauma, pada hari ini, akmaltu, aku sempurnakan, lakum, untuk kalian, dinakum, agama kalian, wa atmamtu, dan aku sempurnakan pula,
alaikum atas kalian nikmati nikmatku, wa raditu dan aku ridhoi lakum bagi kalian Islam dinan sebagai agama. Nah, kemudian pembahasan ini beliau mengatakan bahwasanya Allah SWT menjadikan diutusnya Rasulullah SAW itu petunjuk bahwasanya agama ini telah sempurna. Agama iki wis sempurna. Ketika Rasulullah SAW wafat, maka semuanya sudah sempurna. Wis lengkap, wis pokok. Islam itu sudah sempurna. Tidak mungkin Rasulullah SAW itu meninggal terus ono sisa-sisa ibadah atau sisa-sisa hal dalam agama ini yang belum disampaikan. Itu mustahil. Ya, itu mustahil. Makanya sahabat Abu Dzar radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan tufiya Rasulullah SAW wa ma ta'irun yatiru fis sama yuqallibu janahihi illa wa taraka lana minhu khabara. Tidaklah Rasulullah SAW itu wafat kecuali sampai burung, ya, manuk sing miper, ya, itu tidaklah Rasulullah SAW meninggal dunia kecuali sudah mengabarkan tentang bagaimana burung itu bisa terbang. Ini kan luar biasa. Ya, bagaimana burung itu bisa terbang. Jadi memang Rasulullah SAW ketika meninggal sudah sempurna agama ini. Semua pintu kebaikan sudah ditunjukkan. Ya, semua pintu kebaikan sudah ditunjuk. Bahkan salah seorang sahabat ketika ditanya, apakah nabimu, ya, meninggalkan sesuatu, ya, beliau mengatakan ketika Rasulullah wafat tidaklah beliau meninggalkan sesuatu, bahkan sampai bagaimana cara kita buang hajat Rasulullah SAW sudah menunjukkan. Luar biasa. Ya apa carane sampean PAP buang air, Rasulullah sudah menunjukkan. Ya apa carane? Iki sing bener, iki sing oleh ganjaran, iki sing gak, iki sing dosa. Rasulullah menunjukkan semua. Saman makan, ya, mangan ya apa carane? Iki mangan sing bener oleh ganjaran, iki mangan sing oleh dosa. Ya. Jadi Rasulullah SAW ketika meninggal sudah lengkap agama ini. Ya, sudah lengkap agama ini. Wad dalil ya, kalau musannif selanjutnya wad dalil dan dalil ala di atas mautihi kematian Rasulullah SAW qauluhu itu firman Allah Ta'ala innaka sumnyang kau wahai Muhammad iku mayyitun adalah mayit atau orang yang akan mati, wa innahum dan sungguhnya mereka orang-orang itu mayyitun juga akan mati. Summa kemudian innakum sungguhnya kalian semua yaumal qiyamati pada hari kiamat inda rabbikum di sisi Rabb kalian takhtasimun saling eker-ekeran. Ngerti eker-ekeran ya? Oh, eker-ekeran ya. Berselisih ya, eker-ekeran. Jadi apa namanya? Ketika nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala kita semua akan sudah tidak peduli dengan orang lain. Yang penting awake dhewe slamet. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, yauma yafirul mar'u min akhi, pada hari itu wong melayu gak ngreken ambek sedulure. Wa sahibatihi wa bani, gak ngreken bojone, gak ngreken anake. Ya, sudah tidak apa namanya memperhatikan sama sekali. Yang penting awakku selamat. Ya. Dan pada hari itu Allah Subhanahu wa taala menaruh hisab, ya. Maksudnya kezaliman yang kita lakukan terhadap saudara kita nanti dihisab. Makanya takhtasimun, kita berselisih, ya Allah, eker-ekeran, rebutan ganjaran. Kadang orang itu kata dalam hadis disebutkan hadis muflis. Hadis muflis itu di situ diceritakan bahwasanya ada orang yang membawa pahala sekian banyak. Ketika datang di hari akhir, Rasulullah Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada dia sampean biyen wis tau ndolimi wong iki wis ganjaranmu kekno dumno wong kabeh kemang kayak ngilangi kezaliman. Akhirnya apa? Muflis itu artinya rugi. Akhirnya ketika datang menghadap Allah nggawa ganjaran gaya sak gunung, ya, ketika selesai semua hitungannya malah utang kan ganjaran, ya. Ini yang disebut dengan muflis, orang yang rugi. Nah, makanya ketika hari itu rebutan pahala, ada yang rebutan pahala. Wahai ya Allah, ini dulu menzalimi saya. Ya, akhirnya ditentukan. Bahkan dalam hadis yang sahih sampai hewan, ya. Ketika ada hewan dulu, ya, di dunia yang mana dia membunuh hewan lain, maka di akhirat dia akan dikisos. Hewan yang dibunuh akan membunuh hewan itu. Ya, tapi bedanya kalau hewan sudah selesai. Dan manusia dikembalikan ke neraka atau surga.
Jadi pada hari itu kita semua akan berselisih ya, terhadap orang yang sudah kita zalimi ya, sudah kita lukai hatinya, kita lukai perasaannya gitu ya, dengan benar ya, bukan dengan tidak benar ya. Ada mungkin kita ngelarani hatine wong rek tak putus ya, wah ya, tak putus kan lara hatine ya, ini nggak tahu timbangannya, timbangan benar atau baik itu dengan syariah ya. Kalau sampean ngomong iku nglarani atine wong, ya memang benar iku nglarani atine wong. Tapi itu nglarani sing bener, gak nglarani sing salah. Jadi terkadang kita membuat sakit hati orang itu bukan karena kesalahan tapi karena kebenaran. Ya seperti contohnya Bang, putusnya pacari misalkan ya. Mungkin di sana sakit ya. Tapi kita ingat nanti hari akhir itu lebih sakit ya. Ya, mending sakit sekarang dibanding sakit kemudian ya, kan seperti itu. Baik. Kemudian beliau melanjutkan wan nasu dan manusia idza ketika matu mereka meninggal yub'atsun akan dibangkitkan. Wad dalilu qaulu ta'ala dan dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala minha dan dari bumi tersebut atau tanah tersebut khalaqnakum kami ciptakan kalian. Wa fiha dan juga di bumi tersebut nu'idukum kami akan mengembalikan kalian. Ya, maksudnya dipendem maneh. Ya. Wa minha dan dari bumi itu pula nukhrijukum kami akan keluarkan kalian taratan ukhra sekali lagi. Maksudnya ingat manusia ketika meninggal dunia maka tidak selesai begitu saja. Ya, gak mari perkara nih. Ono wong sing sumpek wis mati ae. Bukan berarti ketika dia mati bunuh diri sudah selesai perkaranya, enggak. Ada hitungan selanjutnya, ya. Makanya sangat tidak adil sekali kalau misalkan Allah SWT sudah menciptakan kita, memberikan fasilitas macam-macam, ya iso ngrasakno pedes, asin, legi, ya sebarang kalir ya. Iso maku, iso ndelok, iso ngrungokno ya. Bisa jalan-jalan kemana saja dengan fasilitas yang luar biasa. Kemudian Allah SWT wis ngejarno ngene. Wis sampean mari mati ya wis jarno. Padahal di situ juga ada dulu hati-hati yang tersakiti ya, karena kezaliman kita. Ya. Ada kezaliman yang menyebabkan orang lain terluka, sampean ngantem wong ya. Sampean ngapek wong ya. Terus ketika meninggal ya. Kemudian sudah selesai begitu saja. Ini kan tidak adil. Ya. Ini kan tidak adil. Bahkan Allah SWT Maha Suci dari sifat ketidakadilan. Allah itu Maha Adil ya. Allah Maha Adil. Makanya Allah SWT berfirman dalam Al-Quran, dan tidaklah kami tinggalkan manusia itu begitu saja ya, tanpa dibangkitkan kemudian diadili dan lain sebagainya. Kemudian ya, wan-nas idza matu yub'atsun, bahwasanya manusia setelah dimatikan kemudian dibangkitkan. Assalamualaikum. Nang kene kau Mas. Gak cukup. Ya. Baik. Kemudian wa qaulu ta'ala, dalil yang lain. Wallahu dan Allah SWT ambatakum telah menumbuhkan kalian ya. Nguripno sampean kabeh minal ardi dari bumi ini nabata dengan pertumbuhan yang baik ya. Summa kemudian yu'idukum Allah kembalikan kalian fiha ke dalam bumi lagi. Wa yukhrijukum dan kemudian Allah SWT mengeluarkan kalian dari bumi tadi ikhraja dengan sebenar-benar Allah SWT mengeluarkan jasad kalian ya. Dan ketika kita dibangkitkan oleh Allah SWT pada hari kebangkitan, itu bukan hanya ruh kita yang dibangkitkan. Itu salah. Kalau misalkan ada yang memahami bahwasanya itu hanya ruhnya saja, kayak ngipi ya, kayak ngipi ya. Jadi hari kiamat itu kayak ngipi ya. Jangan kadang ya kayak rasa rada lara tapi ngipi, kayak ngipi. Nah, itu salah. Bahwasanya Allah SWT ketika membangkitkan manusia itu bangkit ruh dan jasadnya.
Bukan hanya seperti ruhnya saja atau kayak ngipi, enggak. Dan ketika Allah SWT menyiksa dengan nerakanya, dengan azabnya, itu juga benar-benar terasa kayak segini iki. Ya. Jadi bukan seperti orang mimpi, ya. Bukan hanya rohnya saja, tapi jasadnya juga. Ya, dan ini adalah ijma' para salaf, ya. Sudah kesepakatan para salaf bahasanya demikian, ya. Bukan hanya seperti mimpi. Wa ba'dal ba'tsi, dan setelah kebangkitan, ya. Muhasabun, manusia akan dihisab. Dihisab itu dihitung amalnya. Wa majziyuna bi a'malihim, dan mereka akan dibalas dengan amal-amal mereka. Ya. Mari dibangkitno, sampean gak dicarno bangkit ngono wis mari dicarno ucul maneh gak. Tapi disitulah waktu kita menghitung apa yang sudah kita kerjakan di dunia. Makanya ada pepatah mengatakan ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia itu ibarat ladang kita untuk akhirat. Ya, istilahnya ladang itu kalau kita panen baik, maka kalau kita ambil atau kita panen, ya kita memanen yang baik. Kalau kita panen yang buruk, maka di akhirat nanti kita juga kalau kita menanam yang buruk, maka di akhirat kita juga memanen sesuatu yang buruk. Ya. Makanya ketika Allah SWT setelah membangkitkan kita, Allah SWT akan menghitung kita, menghisab kita. Wa majziyun, dan Allah SWT akan membalas kita. Apa dalilnya? Wad dalilu, dan dalilnya qaulu ta'ala, firman Allah SWT, walillahi, dan milik Allah SWT, ma fis samawati, apa-apa yang ada di langit-langit, wa ma, dan apa-apa fi, yang ada di al-ardi, dunia, liyajziya, ya. Dan Allah SWT akan membalas alladzina, orang-orang yang asa'u, berbuat buruk, telah berbuat buruk, bima amilu, di dalam amal mereka. Wa yajziya, dan Allah balas alladzina, orang-orang yang ahsanu, berbuat baik, bil husna, dengan sebenar-benarnya. Ya. Bil husna di sini para ulama tafsir menafsirkan, termasuk Ibnu Katsir dan Imam At-Tabari dalam kitab tafsirnya, bil husna bil jannah. Ada yang mengatakan biru'yatillah, dengan melihat Allah SWT, ya, melihat Allah langsung, ya. Karena Allah SWT ketika di akhirat akan dilihat oleh orang-orang mukmin secara langsung. Berbeda halnya di dunia. Selama di dunia tidak ada orang yang mampu melihat Allah SWT secara langsung. Bahkan Rasulullah SAW ketika Isra Mi'raj, beliau tidak melihat Allah SWT secara langsung. Ya. Akan tetapi ada cahaya yang menutupi antara dirinya dengan Allah SWT. Yang dia dengar hanya suara. Seperti halnya Musa. Musa alaihissalam tidak mendengar atau tidak melihat Allah SWT secara langsung. Akan tetapi mendengar saja. Mendengar suara kalamullah. Nah, ini adalah dalil bahwasanya orang yang setelah manusia setelah dibangkitkan, mereka akan dibalas, ya, dihisab dan kemudian dibalas dengan balasan dari Allah SWT. Kalau orang berbuat baik maka dibalas dengan surga. Kalau orang berbuat buruk maka dibalas dengan neraka. Wa man kadzdzaba, wa man, dan adapun orang kadzdzaba, mendustakan, bil ba'tsi, kebangkitan tadi, mendustakan kebangkitan, gak percaya, ya, masuk menungso iku nek mari mati urip maneh, ya, gak mungkin. Apa kata penulis? Kafaro, maka dia sudah kafir, ya. Kalau ada orang yang tidak percaya dengan hari akhir, maka dia sudah kafir. Kenapa? Apa dalilnya? Wad dalilu, dan dalilnya adalah qauluhu ta'ala, firman Allah SWT, za'ama, telah mengklaim itu apa mengklaim ya, bahasa gampang, berkata gitu ya, gampangnya gitu ya, sudah mengklaim, ya. Za'ama, sudah mengklaim, alladzina, orang-orang kafaru, orang-orang kafir. Apa yang mereka klaim, apa yang mereka katakan? Allai, bahwasanya mereka tidak akan pernah yub'atsu, dibangkitkan. Qul, katakan Muhammad, bala,
tidak sama sekali, tidak demikian. Wa rabbi, dan demi Rabbku, la tub'atsunna, sungguh engkau akan dibangkitkan dengan sebenar-benarnya. Tsumma, kemudian, la tunabba'unna, kalian akan diberikan berita, dikabarkan kepada kalian. Apa yang akan dikabarkan? Bima, dengan hal-hal yang amiltum, kalian sudah mengamalkannya di dunia. Wadzalika, dan yang demikian itu, alallahi, bagi Allah SWT, yasir, mudah. Ya. Bagi Allah SWT itu mudah. Dan mungkin sampai hari ini juga masih ada beberapa orang yang tidak percaya, gitu ya. Tidak percaya kalau manusia itu akan dibangkitkan. Ya, kalau sudah meninggal ya meninggal, gitu. Yang penting kita bagaimana perbuatan kita di dunia. Ya, mati ya wis selesai semua, gitu. Nah, perkataan mungkin kita pada hari ini mendengar seperti itu. Nah, ini sebenarnya bukan hal baru. Ya, bukan hal baru. Ini kekufuran yang sudah ada sejak zamannya Rasulullah SAW. Ya, sudah ada 1400 tahun yang lalu. Ya, bukan model kekufuran zaman now, gitu ya, tapi sudah zaman old, sudah zaman lama sekali. Ya. Orang-orang tidak percaya dengan kebangkitan. Ya. Terkadang, nah ini yang sering kita dapati di anak-anak muda. Di anak-anak muda, khususnya orang-orang seperti ya seumuran kita, gitu ya. Mungkin mereka tidak menyadari. Mungkin di dalam hati kecil mereka masih percaya, ya, bahwasanya nanti ada hari kebangkitan. Tapi ketika mereka bergaul, ngobrol, gitu kan, ada orang yang ngomongnya ceplas-ceplos, gitu kan. Ini ada yang ngomongan wis sementing urip pisan, urip pisan kayak seneng-seneng, gitu kan. Ada yang seperti itu. Seolah-olah mereka mengungkapkan itu tidak percaya akan hari pembalasan. Kan sering ya, mungkin teman-teman kita, gitu kan, ngrungokno kayak ngono ya. Urip pisan sing penting kayak seneng, ya lapo kayak susah, ya. Ya, dan seterusnya seperti itu. Nah, ucapan-ucapan yang berbahaya seperti ini. Kenapa? Karena dia bisa mengarah kepada kekufuran, keingkaran dia terhadap hari akhir. Ya, wis urip pisan ya wis mari, kan urip maneh, ya, seperti itu dan seterusnya. Nah, ini berbahaya. Maka hendaknya kita sebagai seorang muslim, ya, khususnya kita para remaja ini harus ketika meskipun kita dalam bergaul, gitu ya, ngobrol oleh ngalong itu oleh, tapi tetap kita harus menjaga etika kita ketika dalam melafadzkan suatu lafadz yang mana itu mungkin lafadz yang bisa membawa kita kepada jurang neraka. Ya. Makanya dalam hadis yang sahih Rasulullah SAW bersabda, "Inna ahadakum la yatakallamu nabi kalimah." Sesungguhnya salah seorang dari kalian itu ada yang dia berucap dengan satu ucapan saja, ya, dan dia tidak tahu apa maknanya, ya, maka dengan sebab satu kalimatnya itu dia jatuh ke dalam neraka yang mana jaraknya adalah 70 tahun. Makanya kita harus berhati-hati dalam mungkin kalau kita sedang ngobrol sama teman, gitu, nggak masalah kita ngobrol ngitur, ya, tapi tetap dijaga, ya, tetap dijaga ucapannya seperti itu. Jangan sampai kita mengucapkan suatu hal yang itu bisa membawa kita kepada azab Allah SWT. Kemudian wa arsala dan telah mengutus Allah jami'a ar-rusuli, semua rasul, mubasyirina sebagai pemberi kabar gembira, wa munzirin dan pemberi peringatan. Ini dua fungsi diutusnya rasul, pemberi kabar gembira dan yang kedua pemberi peringatan. Apa dalilnya? Wa dalilu qaulu ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, rusulan, para rasul itu, mubasyirina sebagai pemberi kabar gembira, wa munzirin dan pemberi peringatan. Li'alla, supaya tidak yakuna, ya, ada linnasi bagi manusia, alallahi atas Allah, hujjah, ya, alasan ba'dar rusul setelah diutus rasul-rasul tadi. Nah, perkara pertama kita harus pahami bahwasanya rasul ketika diutus dia punya salah satu dua hal yang harus dia sampaikan, atau dua metode atau dua cara ketika dia berdakwah.
Pertama, dia harus memberikan kabar gembira. Hanya Rasulullah SAW mengatakan, innakum tub'atsuna mubasyirin. Ya, sesungguhnya kalian itu diutus untuk memberikan kabar gembira. Ya. Wala munafirin, dan bukan membuat orang lari. Ya. Nah, ini salah satu uslub atau metode dalam berdakwahnya para rasul. Berikan kabar gembira, diberikan surga, ya. Diberikan kabar gembira tentang sifat-sifat surga seperti apa, keindahan-keindahan dan seterusnya. Ya. Makanya sering kita ketika Rasulullah SAW menyampaikan suatu amalan, beliau sebutkan fadilahnya apa manfaatnya kalau kita amal itu. Ya, misalkan sholat sunnah qobliyah fajr sebelum sholat subuh, sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh. Ya. Khairum minad dunya wa ma fiha. Itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Rasulullah menunjukkan suatu hal yang membuat hati kita tertarik. Itu yang dimaksud mubasyirin, memberikan kabar gembira. Ya. Gak medeni, ya. Bukan medeni ya. Tapi ada saatnya mundzirin sebagai pemberi peringatan. Ya. Jadi balance gitu ya. Kalau bahasa kerennya itu balance. Ya, seimbang. Nek wong dikei seneng tok. Ya. Nek wong sampean kei seneng, itu bisa lalai. Ya. Nek wong sampean kei wedi, bisa frustasi. Ya, seperti itu. Orang gitu ya, wis dilulu gitu ya, dilulu itu apa istilahnya? Kalau istilahnya orang main layang itu, nek diulur terus, yang ngerti dilulur ya. Layang-layang itu kalau sampean ulur terus pas adu layangan itu, sampean ulur terus, enggak ngari-mari. Ya. Orang itu akan merasakan terlena. Ya. Tapi nek sampean tuwarik terus, ya pedot, ya. Ketika orang dikerasi atau orang diberikan kabar atau hal-hal yang menakutkan, orang akan frustasi, wis nyerah, ya. Nyerah seperti itu. Nah, makanya seorang atau yang berdakwah di jalan Allah SWT ngajak koncone, hendaknya memberikan hal seperti ini. Pertama, dia harus bersifat mubasyirin, ngekei motivasi, ya, ngekei semangat nang koncone. Dan mundzirin, jangan lupa amar ma'ruf nahi mungkarnya juga harus jalan, ya. Meskipun nggak harus dengan seram dan sebagainya, ya. Tapi alon-alon gitu kan. Nah, supaya apa? Balance. Wong iku yo gak terlalu terlena dan tidak terlalu frustasi. Jadi dia bisa berjalan dengan normal, ya, seperti itu. Baik. Kemudian wa awwaluhum, dan awal para rasul Nuh alaihi salam adalah Nuh alaihi salam. Wa akhiruhum, dan akhir dari para rasul Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, Muhammad. Wa huwa, dan beliau Muhammad khatamun nabiyyin, penutup para nabi. Wa dalil, dan dalilnya ala anna awwalahum, bahwasanya orang yang pertama kali, rasul yang pertama kali, Nuhun, itu adalah Nuh. Dalilnya apa? Qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, inna, sungguhnya kami, auhayna, telah mewahyukan, ilaika, kepada Muhammad, sebagaimana auhayna, telah kami wahyukan, ila Nuhin, kepada Nabi Nuh, wan nabiyyin, dan para nabi, mim ba'dihi, setelah Nabi Nuh. Jadi kalau ditanya siapa rasul pertama, bukan Adam. Rasul pertama adalah Nabi Nuh alaihissalam. Kalau ditanya siapa nabi pertama, baru Nabi Adam. Ini, karena rasul dan nabi berbeda. Ini nabi itu risalahnya, agamanya untuk dirinya sendiri, tidak ada kewajiban untuk menyampaikan kepada masyarakatnya. Kalau rasul ada kewajiban dia untuk menyampaikan kepada masyarakat. Nah, orang yang punya kewajiban pertama kali seperti itu adalah Nabi Nuh alaihissalam. Kemudian wa kullu ummatin, dan setiap umat ba'atha, telah mengutus Allah ilaihim, kepada mereka, rasulan, seorang rasul. Setiap umat, min Nuhin, dari Nabi Nuh, sejak Nabi Nuh, ila Muhammadin, sampai Muhammad. Ya. Jadi setiap umat, ya, setiap umat sudah diutus seorang rasul kepada mereka. Kemudian apa tugas mereka? Kembali tugas mereka, ya'muruhum,
mereka menyeru umat tersebut, memerintah umat tersebut bi'ibadatillah, untuk beribadah kepada Allah wahdahu, dengan mentauhidkannya, beribadah kepada Allah SWT semata. Wa yanhahum, dan melarang umatnya an, dari ibadati, ibadah taghut, terhadap taghut, terhadap taghut. Mungkin kita kadang agak selenting ya, ningklung kata taghut ya. Mungkin kita taghut koyok kita kok anti Pancasila dan tidak nasionalis sama sekali ya. Kok ngaji ini kok taghut gini. Nah, ini salah sekali ya, salah sekali. Kenapa? Karena bahasa taghut itu bahasa Quran. Nah, sekarang bahasa Quran itu banyak yang di framing, di framing ya, dimaknai negatif. Jadi dibuat seolah-olah itu bahasa radikalisme, bahasa anti Pancasila, ya, bahasa teror, bahasa keras, bahasa bla bla bla, ya, seperti itu. Padahal itu bahasa Quran. Ya, hanya orang yang menafsirkan saja yang membuat Islam itu citranya jadi buruk. Ya. Ini berbahaya sekali. Kalau misalkan orang benci, taghut, jihad itu apa jihad ka ono, taghut ka ono taghut. Ya. Taghut itu adalah bahasa radikalisme. Berarti Anda menuduh Al-Qur'an itu adalah kitab radikalis. Padahal itu adalah bahasa Al-Qur'an. Tapi masalahnya bagaimana kita memaknainya. Jangan sampai salah makna sehingga tafsiran orang menjadi seperti itu. Ya, orang tidak salah ketika menafsiri seperti itu. Ya. Sedangkan memang ada jeni ono, ya, dai-dai yang mengatakan menafsirkan taghut itu mengarahkan ke presiden, ya, DPR, MPR, polisi, kabeh taghut, kafir, bla bla bla. Ya. Orang jadi nggak salah kalau menafsirkan, apalagi orang awam nggak salah. Ya tentu jelas orang takut. Ya. Nah, ini yang kita khawatirkan tadi, kalau misalkan salah kita menafsirkan. Ya, salah kita menafsirkan. Wa dalilu qaulu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Ta'ala. Walaqad, dan sungguh telah ba'atsna, kami utus, fi kulli ummatin, di setiap umat, rasulan, seorang rasul, an ya'budullah, dengan memerintahkan sembahlah Allah, wajtanibu, dan jauhilah at-taghut, para taghut. Waftaradha, dan Allah, kita cepatkan karena sudah mau isya. Waftaradha, dan telah mewajibkan Allah ala jami'il ibad, atas semua hambanya, al-kufra, untuk kufur bitaghut, terhadap para taghut, wal iman billah, dan iman terhadap Allah. Qala Ibnu Qayyim, berkata Ibnu Qayyim rahimahullah taala, makna taghut apa? Ma tajawaza, apa yang, setiap hal yang mana melampaui batas, bihi, dengannya, al-abdu, seorang hamba, haddahu, batasan-batasan Allah SWT, min ma'budin, dari sesembahan, au matbu', atau orang yang diikuti, au muta', atau orang yang ditaati, wa tawagit, dan para taghut itu banyak, katsirun, banyak, wa ru'usuhum khamsah, dan puncaknya ada 5. Yang pertama iblis la'anahullah, semoga Allah melaknatnya. Yang kedua waman, dan orang, ubida, disembah, wahwa, sedangkan dia rodin, ridho. Waman da'a, dan orang yang menyeru, mengajak annas, manusia, ila ibadati nafsi, untuk menyembah dirinya. Waman da'a, dan orang yang mengklaim syai'an, sesuatu hal, min ilmil ghaib, dari ilmu ghaib, ya, ilmu gaib. Kemudian yang terakhir, waman hakama, dan barang siapa yang berhukum, bihairi, dengan hal-hal yang ma anzalallah, yang tidak Allah SWT berikan petunjuk atau utus atau turunkan, ya. Maksudnya dengan Al-Quran ataupun as-sunnah. Wad dalil, dan dalilnya qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, la ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam agama. Qad tabayyana, sungguh telah jelas, ar-rusdu, petunjuk atau hidayah, minal ghai, dari kesesatan. Faman yakfur, barang siapa yang kufur, bitaghut, terhadap taghut, wa yu'min, dan beriman, billah, terhadap Allah SWT, faqad istamsaka, maka sungguh dia telah berpegang teguh, bil urwatil wuthqa, dengan tali yang kuat, lam fisama laha, dia tidak akan pernah terputus. Wallahu, sungguhnya Allah, sami'un alim, maha mendengar dan mengetahui. Wa hadza huwa makna, ini adalah makna la ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang hak untuk diibadahi kecuali Allah. Wa fil hadisi, dan di dalam suatu hadis Rasulullah SAW bersabda, Rasul amri, puncak segala
urusan al-islamu Islam, wa amuduhu dan tiangnya Islam as-salatu salat, wa dzirwatu sanamihi dan puncaknya al-jihadu yaitu jihad fi sabilillahi di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallama ajma'in. Alhamdulillah kita sudah menghatamkan kitab Ushulul Tsalatsah. Insyaallah akan kita berikan evaluasi. Mungkin ada pertanyaan teman-teman ya, ono sing takok monggo. Enggak ada.